Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk memaparkan kembali tentang hari ini, tentang pengkhianat ya. Karena apa? Pengkhianat ini masih banyak ya. Seperti pengkhianat apa? Negara, memanipulasi politik, korupsi, perusakan sumber daya alam, pengkhianatan dalam hukum dan keadilan, bekerja sama dengan penjajah ya, zaman dulu seperti itu. Jadi pengkhianat itu masih banyak hingga sekarang, seperti kita ketahui bersama-sama ya, dengan berbagai motif dan alasan seperti kepentingan pribadi, tekanan situasi, atau bahkan kurangnya loyalitas terhadap suatu prinsip atau kelompok. Baik pengkhianatan terhadap keluarga juga ada ya, dalam hubungan. Dalam sejarah maupun kehidupan sehari-hari, pengkhianatan sering terjadi karena faktor-faktor seperti ambisi, uang, kekuasaan, atau ketakutan-ketakutan ya. Pengkhianatan terhadap negara misalnya ya, menjadi mata-mata, menjadi informan lah, orang yang menjual informasi penting ke pihak lawan. Pengkhianatan terhadap teman, seseorang yang menusuk dari belakang, ini menyakitkan ya, menyebarkan rahasia atau memanfaatkan kepercayaan orang lain. Pengkhianatan dalam keluarga, ya ada perselingkuhan atau meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas ya, ini pengkhianatan keluarga atau di dalam hubungan. Pengkhianatan terhadap prinsip atau idealisme, orang yang dulu memperjuangkan sesuatu tapi kemudian berbalik arah karena alasan tertentu ya, seperti tekanan atau uang, dan ini tidak disadari. Kadang yang melakukan hal-hal pengkhianatan ini ya menyalahi aturannya sendiri, kadang seperti itu ya. Ada juga pengkhianatan dalam bisnis, misalnya rekan bisnis yang mencuri ide atau menipu demi keuntungan sendiri ya. Laporan udah selesai, punya teman, mana saya yang menyampaikan laporanmu, titipkan saya aja. Padahal ia belum selesai, kemudian laporannya temannya dipakai ya. Dan itu berani ya. Memang kurang ajar ya, kurang ajar. Kalau dilihat dari sejarah dan kondisi saat ini, banyak masalah di Indonesia memang muncul karena ada pengkhianatan ini. Orang-orang kita pribumi menjadi sipir penjara ataupun menjadi apa, prajuritnya penjajah, baik Jepang ataupun juga Belanda, itu kalau yang untuk negara ya, dan lain sebagainya. Dan ada individu, kelompok, atau bahkan pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kalau mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, nah ini juga disebut juga pengkhianat. Dari zaman penjajahan sampai sekarang, Indonesia sudah mengalami pengkhianatan ya. Misalnya ada orang kita yang teman kita bahkan berkolaborasi dengan penjajah ya. Jadi ini untuk kepentingan pribadi, katanya untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Tidak tahu ini adalah merupakan pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Misalnya lagi korupsi di pemerintahan ya, korupsi ini membangun negeri malah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, misalnya gitu ya. Ada juga yang memanipulasi politik, yang pura-pura mendukung rakyat tapi setelah berkuasa malah lupa dengan janji mereka ya. Itu juga bentuk-bentuk pengkhianatan ya. Perusakan sumber daya alam demi keuntungan pribadi atau kelompok, lingkungan dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa memikirkan dampaknya bagi rakyat. Nah, dalam bidang hukum juga ada hukum yang seharusnya
melindungi umat, melindungi masyarakat, rakyat, justru sering dibeli oleh orang-orang yang punya uang dan kekuasaan. Nah, seperti itu. Akibat ulah pengkhianat ini, para pengkhianat ini ya, menjengkelkan dan menyakitkan ya. Banyak orang yang menjadi korban, baik nyawa, harta, hubungan keluarga, hubungan pasangan dan sebagainya ya. Korban ekonomi, sosial maupun nyawa, fisik. Itu seperti itu. Ada rakyat kecil yang dirugikan, korupsi. Makanya ini di era Presiden Prabowo 100 hari ini luar biasa ya, banyak yang ditangkap. Namun jangan hanya 100 hari, terus hingga 5 tahun ke depan korupsi ini tetap harus dikawal ya, harus tetap dikejar. Seperti itu ya. Jadi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan misalnya juga membuat masyarakat miskin semakin menderita karena hak mereka dirampas. Ada juga buruh dan pekerja, misalnya banyak perusahaan yang mengkhianati pekerjanya dengan gaji yang sangat rendah ya, PHK yang sepihak, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ini juga bagian daripada pengkhianatan. Petani dan nelayan, nah ini kan sekarang pagar-pagar laut ya, bambu-bambu dan yang sudah dibikin jalan-jalan di laut itu ini juga ada yang menyebutkan merupakan bagian pengkhianatan ya, dimiliki oleh korporasi katanya. Masya Allah. Sehingga mereka para nelayan kehilangan lahan, sumber daya ya, akibat eksploitasi tersebut ya. Aktivis dan jurnalis banyak yang menjadi korban karena berani mengungkap kejahatan dan pengkhianatan para elit. Bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri seperti itu ya. Jadi ada juga generasi muda ya. Generasi muda ini mereka dirugikan oleh sistem pendidikan dan ekonomi yang dikelola dengan cara yang tidak berpihak pada masa depan bangsa. Seperti itu. Hukuman bagi para pengkhianat itu tergantung pada jenis pengkhianatannya. Di Indonesia beberapa bentuk pengkhianatan bisa masuk dalam kategori pidana loh, dan memiliki sanksi-sanksi hukum ya. Pengkhianatan terhadap negara misalnya makar atau spionase bisa dijerat dengan pasal 106 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati jika terbukti merugikan negara. Untuk tipikor ya, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan itu memakai undang-undang pemberantasan tindak korupsi ya. Hukuman bisa berupa penjara 4 tahun hingga seumur hidup, denda miliaran rupiah hingga penyitaan aset. Untuk yang penyitaan aset ini masih diajukan, mudah-mudahan dimiskinkan lah, seperti itu. Jadi segeralah ini bisa realisasikan seperti itu. Masih menunggu diskusi dengan DPR ya, atau mungkin sudah ya, saya mungkin belum tahu informasinya. Pengkhianatan dalam bisnis bisa dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan ya, dengan hukuman 4 tahun penjara misalnya ya. Pengkhianatan hubungan seperti perselingkuhan atau penipuan dalam pernikahan, itu seperti itu ya. Ada banyak ya. Ada juga jadi harus betul-betul kita bisa menghindari para pengkhianat ini. Dan kita kalau berteman dengan para pengkhianat menyakitkan ya. Mereka tega mengorbankan kita ya, mereka tega mengorbankan kita. Bahkan misalnya kita kehilangan nyawa pun kadang mereka tertawa seperti itu ya, demi uang, demi kepentingan pribadi, demi keluarganya juga kadang seperti itu ya.
Namun tidak semua bentuk pengkhianatan dalam hubungan yang barusan saya sebut tadi, hubungannya bisa dijerat hukum, ya. Kalau ada unsur pidananya, misalnya apa, pemalsuan dokumen atau KDRT, nah itu baru bisa diproses. Ada yang bertanya cara membuktikan pengkhianatan ini seperti bukti fisik, dokumen, rekaman, suara, foto, atau video yang menunjukkan tindakan pengkhianatan. Kalau zaman Jepang dulu memang ada yang disusupkan ke pasukan kita. Kadang seperti itu. Orang kita juga seperti itu, informan yang menjual informasi-informasi. Zaman Belanda juga banyak itu, ya. Pokoknya tidak bagus, tidak betul. Bukti apa lagi? Saksi, ya, kesaksian dari orang-orang yang mengetahui atau mengalami langsung pengkhianatan tersebut. Sekarang lebih mudah lagi dengan jejak digital, percakapan di media sosial, email, atau transaksi keuangan yang menunjukkan bukti-bukti pengkhianatan, ya. Melalui apa? Audit atau investigasi, ya. Ini kasus korupsi atau penggelapan sering dilakukan oleh mereka, ya. Namun ketika diaudit keuangannya terungkaplah penyimpangan, maka audit jangan hanya satu kali, ya. Dalam beberapa waktu audit lagi, seperti itu, ya. Perlu pengawasan itu, seperti itu. Ada juga bisa ketemu pengkhianat ini dengan cara pengakuan atau testimoni, ya. Jadi kadang pengkhianatan bisa terbukti lewat pengakuan dari pelaku atau orang dalam. Kalau uya-kuya itu dihipnotis, ya, keluar semua. Atau ada juga yang parah itu dicekoki dengan miras, ya. Tapi ini, ya, miras ini juga larangan, seperti itu, ya. Keluar semua omongannya, seperti itu. Namun siapa yang melakukan pembuktian itu, ya, dengan cara mereka biasanya seperti itu, ya. Jadi pengkhianat yang merugikan banyak orang harus dihukum seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa pengkhianat yang merugikan banyak orang itu harus dihukum dengan tegas agar tidak semakin merajalela. Namun sulit juga, ya, kadang mereka memiliki kekuasaan atau koneksi sehingga sulit dijerat hukum, ya. Sulit juga, ya. Namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi para pengkhianat. Tegakkan hukum dengan lebih keras. Hukuman bagi koruptor yang saat ini masih terasa kurang berat, seperti itu, ya. Harus ada penyitaan harta atau hukuman mati misalnya untuk kasus yang sangat merugikan rakyat dan negara. Misalnya jangan ada remisi atau pengurangan hukuman bagi mereka, ya. Ini maksudnya kami, ya. Buka semua bukti ke publik, ya. Jika hukum sulit menindak, tekanan dari masyarakat bisa membantu, ya, seperti itu. Boikot dan isolasi sosial, ya. Jangan beri mereka ruang untuk kembali berkuasa. Jangan pilih mereka dalam pemilu, misalnya, gitu, ya. Banyak pengkhianat yang berkuasa karena rakyat mudah tertipu, katanya, ya. Janji manis, ya, ya. Ya, siapa aja yang menjadi orang di atas, ya. Kadang betul-betul janji manis, ya. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak gampang percaya, seperti itu, ya. Dorong pemimpin yang berintegritas, ya. Itu seperti itu. Harus ada pemimpin yang benar-benar pada rakyat lah, peduli pada, ya. Pemimpin itu bukan pemimpin atasan sampai atas, semuanya, ya, RT, RW, kepala desa, ya, bupati, gubernur, ya, ataupun menteri-menteri, ataupun juga, ya, sampai presiden, DPR, ke semuanya itu, ya. Nah, mereka kan orang-orang pemimpin. Jadi
Patriotisme adalah rasa cinta, loyalitas, dan pengabdian terhadap negara. Ya. Seorang patriot mencintai tanah airnya, siap membela kepentingan bangsa dan berkontribusi demi kemajuan negara. Namun patriotisme bukan hanya soal perang, berkorban di medan tempur, enggak, tapi bisa diwujudkan dalam kesehari-harian, menjaga keutuhan bangsa. Jangan malah menyebarkan kebencian, ya. Di masjid menyebarkan kebencian, di tempat-tempat pencerahan menyebarkan perpecahan atau kebencian misalnya, ya. Tidak, ya, kebencian terhadap pemimpin, jangan. Mereka pemimpin kita, seperti itu, ya. Kita harus sebarkan kebaikan-kebaikan siapapun sebenarnya, ya. Menghormati hukum dan aturan, tidak korupsi, ya, tidak merugikan negara, dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Berpartisipasi dalam pembangunan, bekerja keras, berinovasi, membantu masyarakat sekitar, menghargai budaya dan sejarah bangsa, ya. Tidak malu dengan identitas nasional dan melestarikan budaya Indonesia, seperti itu. Melawan pengkhianatnya dan perusak negara, tidak diam ketika melihat ketidakadilan atau pengkhianatan terhadap bangsa. Nah, seperti itu, ya. Itu patriotisme. Namun kadang di antara mereka, ya, berbicara tentang nilai-nilai luhur patriotisme, namun janoto, ya, bisa mengajarkan tapi tidak bisa ngelakoni, ya, jarkoni, ya, seperti itu, ya. Seperti itu, ya, gara-gara ada kepentingan pribadi itu, memakai kata rakyat, memakai kata patriotisme hanya untuk pencitraan, padahal yang mereka kejar adalah kepentingan pribadi, untuk uang, untuk duit, ya, kekuasaan. Kenapa kok mereka ngomong patriotisme tapi kok melanggar sendiri? Kurangnya integritas. Ya, kita nilai diri kita sendirilah. Apakah kita ini orang yang pintar ngomong patriotisme tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa melakukan, ya. Jadi kurangnya integritas, gitu. Mereka tidak benar-benar memegang prinsip yang mereka ucapkan, ya. Ketika ada kesempatan, ada niat untuk berbuat curang, ya, kita ambil. Jadi amalihi fima fa'ala, ditanyakan itu. Anu ilmihi maksudnya, ya. Anu ilmihi fima fa'ala, ilmumu itu kau habiskan untuk apa? Kau pergunakan untuk apa? Apakah untuk berbuat curang, mengambil keuntungan dari ilmu Anda ini dengan melakukan kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan, ya, seperti itu. Jadi ana ilmihi fima fa'ala. Tekanan atau godaan, nah, seperti itu, ya. Kenapa mereka seperti itu? Ngomongnya nilai-nilai luhur tapi ucapan dan perbuatannya tidak sama, itu karena ada tekanan dan godaan misalnya, ya. Awalnya mungkin niat mereka bagus, baik, tapi setelah masuk ke dalam sistem yang maling, tidak ketemu-ketemu, korup, ya, mereka ikut terbawa arus, ya. Karena apalagi masyarakat mudah lupa, ya. Mereka menjanjikan sesuatu yang manis tapi lupa dengan omongannya, ya. Banyak orang yang tahu seseorang itu munafik tapi tetap mendukungnya misalnya, seperti itu, ya. Terbuai janji manis dan propaganda, ya. Ada juga karena hukum tidak tegas. Tentu kalau tidak ada konsekuensi nyata, ya, bagi mereka yang munafik, berkhianat, mereka akan terus melakukan hal yang sama, yaitu melanggar aturannya sendiri dan nilai-nilai luhurnya sendiri. Yang lebih sering ini ada pengkhianatan keluarga, ini sangat sering, ya, terjadi, sehingga perceraian yang begitu banyak diantara juga karena pengkhianatan, ya. Mengkhianati kepercayaan, tanggung jawab, atau ikatan keluarganya demi kepentingan pribadi, ya. Bahkan terhadap mertuanya kadang berani, ya, dan lain sebagainya.
perselingkuhan, sudah punya istri, sudah punya suami selingkuh, tidak setia, perebutan warisan, ya, seperti itu, mengabaikan tanggung jawab, sudah punya anak, sudah punya istri, kurang peduli, mengkhianati kepercayaan, menyusahkan keluarga demi kepentingan pribadi, seperti itu, ya. Apakah apa namanya masih ada? Ya masih ada, seperti itu. Dan ini lebih menyakitkan, ya, karena menghadapi pengkhianat dalam keluarga itu memang sulit, ya. Karena ada ikatan darah, ada ikatan suami istri dan perasaan yang terlibat. Tapi tetap saja pengkhianatan, ya pengkhianatan, tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Bicara dan konfrontasi, ya, jika masih memungkinkan, ajak bicara secara langsung, alasannya apa, ya. Kadang pengkhianatan atau kesalahpahaman, ya, bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jujur, ya. Karena apa, ya, buat batasan yang jelas. Jika mereka terus merugikan, batasi hubungan, jangan biarkan mereka terus mengambil keuntungan dan menyakiti keluarga yang lain. Minta pertanggungjawaban. Jika pengkhianatan melibatkan uang di dalam keluarga atau harta, tuntut mereka secara hukum, ya, atau buat perjanjian tertulis agar ada kejelasan dan keadilan. Seperti itu, ya. Dalam hal lain juga harus minta pertanggungjawaban, ya. Jangan terjebak dalam dendam. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi jangan biarkan hidup kita ini merusak, dirusakkan karena dendam itu, ya. Itu seperti itu, ya. Apakah ada kesempatan kedua untuk pengkhianat keluarga itu? Tergantung pada seberapa besar pengkhianatannya dan apakah mereka benar-benar menyesal serta mau berubah. Kalau mau beri kesempatan, tanyai dulu, janji dulu, ya. Apakah mereka benar-benar menyesal? Jika mereka sadar akan kesalahan dan berusaha memperbaikinya, mungkin masih ada harapan. Kalau tidak mengulangi kesalahan, atau itu pertama kali mereka mengkhianati dan menunjukkan perubahan nyata, ya terserah yang dihadapi siapa, yang menghadapi siapa, ya. Kalau mau memberikan kesempatan, ya monggo, ya. Kalau enggak, daripada sakit hati lagi, ya jangan, cut sekalian, seperti itu, ya. Tapi ada juga yang memaafkan, itu banyak juga, ya. Kalau hubungan masih diperbaiki, ya rasa saling peduli dan memperbaiki kepercayaan, ya. Kalau sering mengkhianati bagaimana? Ya, cutnya. Jika ini bukan pertama kali dan mereka tidak pernah berubah, ya monggo dipertimbangkan. Konsultasi dengan orang yang lebih kita hormati, ya, orang-orang yang ulama-ulama misalnya, seperti itu, ya. Tapi juga hati-hati, jangan terlalu dekat kalau lawan jenis dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Sebab ada juga sih cewek misalnya dikhianati pasangannya, katanya malah dikhianati suaminya juga, ya. Malah dia itu konsultasinya dengan katanya si ustadz, ya, atau ya, kemudian ternyata malah dimanfaatkan, ya, dikawin siri misalnya dan lain sebagainya, padahal dia udah punya istri. Maka monggo dipertimbangkan, barangkali ada situasi seperti itu, ya terserah sampean, seperti itu, ya. Ya cuman kan iman juga, ya. Ada yang tetap berbohong, ya, sudah melakukan pengkhianatan, minta maaf langsung tapi berbohong lagi, ya, menyesal di depannya aja, masih merugikan keluarga, ya. Ini menyakitkan, ya. Jadi ada juga yang mengkhianati keluarga secara emosional, finansial, atau bahkan fisik, ya. Ya, maka pertimbangkan lagi, ya, seperti itu. Maka harus ada penyuluhan agar agar tidak saling mengkhianati. Makanya kan
saling setia, saling jaga, seperti itu kan, ada nyanyiannya seperti itu ya. Jadi berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling jaga, saling setia, saling hormat, saling ridho, ya gitu, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak ada yang mengkhianati ya. Ingat, pengkhianatan itu kejam, menyakitkan ya, membawa korban A, B, C, D, E, hati, anak, istri, rakyat, umat, dan lain sebagainya ya. Mengkhianati bangsa misalnya. Wah, wis, jadilah patriotisme seperti itu ya. Oke, patriotisme dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam kantor, dalam negara, dalam organisasi ya, kesemuanya itu membutuhkan orang-orang yang memiliki nilai luhur. Wallahul muwafiq ila aqwamil dhariq ya, ila aqwamil dhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.